dalil yakni. Tapi bukan penjelasan lagi kepada yang di rumah. Yakni bikin yang diantara keduanya, antara nur dan rumah. Bikin yang diantara keduanya, yaitu aduk-adukan nur di rumah. Pada saling menjabut begini, menjadi bagaikan taburan ini. Bertaburan semua. Atau berantakan semua. Ada perlu lagi arti di luar ini. Yakni perlu lagi ada di luar ayat. Ada perlu lagi? Itu makin jelas kalau sudah ditafsirkan begitu atau masih lebih bingung. Ada gunanya ahli melarang dalam arti tasbih karena tidak tahu orang. Justru tasbih itu menjelaskan ini yang kita bunyi. Apa yang mau dijelaskan kalau itu nggak diketahui atau itu tidak disadari? Akibat tidak tahu betul. Ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara-saudara. Apa boleh kita katakan di sini? Musyabahnya dibuang. Boleh nggak, Bud? Boleh. Nggak bisa, itu kamu dibawa kemana aja. Nah, itu menjadi musyabah. Oh, pribadi Muhammad, bisa, Pak? Bukan. Jadi, ungkapkan nur dan minuman Al-Quran menurut sunnah Rasul Anda kepada mereka yang berlaku minuman sunnah syaitan apapun, bagikan dua laki-laki. Nah, ini menjadi musyabah. Musyabah disebut. Musyabah B disebut. Ada tasbih jelas. Oh, wajah syabah jelas. Ada tasbih. Jelas juga toh. Apa mereka nggak tahu ya? Tapi penyakit yang perlu ente pahami di samping kesalahan ini adalah penyakit idealisme yang sudah membeku, itulah yang paling besar. Sehingga pribadi, kuat pribadi, tidak ada fungsinya. Ada apa Muhammad kalau nggak ada tangguhan? Paling hanya jadi jalan feodal. Cucu saya, cucuku sayang. Kita Indonesia mau nggak bergembira? Gembira apa itu urusan feodal Arab? Baru urusan kita masih ramai ini Quran, baru urusan kita. Ada apa ya kalau gitu? Itu yang jadi urusan kita Indonesia. Gak pribadi memang nggak ada urusan, itu urusan lu kan. Gua nggak ada urusan. Tapi kalau sudah Quran, nggak urusan gua nih. Kalau lu bilang, wah ini ada ini dari Milabi, tai lu ini urusan gua. Ingin bilang urusan lu. Coba perhatikan. Semua jelas. Kenapa salah? Atau kenapa tidak jelas? Padahal fungsinya tasbih adalah untuk mempertajam, untuk lebih tegas, lebih jelas. Jadi nur dan iman ini diperumpamakan dua lelaki. Boleh kita katakan sebenarnya dua lelaki? Boleh. Bagaikan dua kesatria. Kalau dua laki-laki mah belum tadi namanya. Kenapa saya katakan begini? Sebenarnya sudah saya buka masalahnya. Apa gunanya saya, saudara
nanti saya suruh koreksi ini apa yang saya terjemahkan. Kalau sudah saya buka. Kalau sudah saya buka ini ada gunanya ini terjemahan ini sebagai ujian nggak? Baru ya. Ya sudah disilahkan, tentu aja nanti saudara perbaiki. Ya semestinya tidak boleh dua laki-laki dong. Mestinya adalah bagaikan dua kesatria. Dan dengan ini itu nggak jadi bahan dia lain. Iya nggak jadi bahan dia lain, nggak akan ditanya lagi dia. Artinya ini saya kemukakan kepada saudara-saudara, lihat Rasulullah. Fungsi tasbih itu untuk mempertajam kita ini. Fungsinya sudah hilang. Kita kembali kepada ayat lana sahabat. Gagasan yang paling mendalam itu dilihat nanti dari sistematik ayat. Bahwa ayat ini wala insyina lana sahabat nabi. Ini ayatun min ayatin fiha. Dia harus bersambung tidak? Harus ada tanda penyambungan nggak? Apa harus dengan alat? Apa harus? Jadi dari problem pembicaraan saja itu sudah bersambung. Itu sudah satu model persambungan. Apa persambungan itu? Bahwa ayat sebelumnya lalu anak aniru kuliru min amri rabi. Ini yang saya minta kekejaman saudara dalam memecahkan masalah. Apa aniru ini persoalan ruh? Misalnya anak aniru. Saudara harus memahami hakikatnya. Apa hakikat? Sikap mental yang dia apa? Idealisme kan? Yaitu yang menganggap bahwa ilmu dan reaksi jiwa. Dia berdasar ilmu psikologi yang dikembangkan oleh Freud. Dari Freud itu yang sesungguhnya sampai ke mimpi-mimpi. Dia katakan bahwasanya mimpi hanya reaksi di alam, tidak sadar apa yang terjadi, tidak terkendali di alam sana. Berarti juga di waktu sadar, gerak berbuat omongan semua reaksi dari jiwa. Ada ilmu nggak? Ada? Enggak ada. Ya ilmu itu sendiri sama dengan reaksi jiwa, pancaran jiwa. Sedangkan yang dikemukakan oleh Nabi Muhammad ini adalah turun dari sana. Bukan dari jiwa. Maka di sini masalahnya Muhammad, laporan Tuhan kepada Muhammad. Muhammad, tuh Yahudi, sedang mempergunjing Al-Quran Sunnah Rasul Anda ini dari sudut psikologi idealisme. Apa kesimpulannya psikologi idealisme? Oh, Quran ini kan reaksi subjektif ya. Reaksi dari jiwa ya kok ngomong. Maka dijawab Kulim, jawab Muhammad kepada mereka. Apa ruh ini jawab? Dengan isyarat ka itu ruh dong. Jadi ruh ini sama dengan itulah dari damir ka. Apa ruh Muhammad? Bukan walayatu nakabi masalin bilaji nakabil haki wasan tafsirah. Nggak ada problem pribadi ente Muhammad turun wahyu, nggak ada satupun yang nyolek-nyolek ente. Tapi begitu saya turun wahyu mah bulu-bulu ente ini jadi
maki, bukan ente aja. Apa pribadi Muhammad yang dicuci? Bukan. Jawab. Singarung di sini kemudian sudah merupakan bahasa tasbih. Jawab. Quran menurut sunnah Rasul Anda sebagai ruh budaya adalah urusan hidup dari pemimpinnya. Berdasar kepastian ini, ya, kemudian beda ayat lain tak? Kata surat-surat, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Kedudukan ruhan apa? Kepada auhayna ilaika. Apa kedudukan ruhan? Sebagai kata pengganti buka. Sehingga sama dengan Quran menurut sunnah Rasul Anda bagaikan ruh untuk adalah pengaturan hidup, adalah urusan hidup dari pembimbingku. Sudah jelas tak? Berdasar ini wa ma utitu minal ilmi illa kali. Berdasar ini maka apa yang didatangkan kalian hanyalah model ilmu isisan belakang. Secara sendiri saya katakan ini saya terlalu berabah yang Tuhan tidak memberi nilai. Saya beri nilai, juga nilai kok. Saya menilai mereka nol. Saya ini terlalu ceroboh. Yang Tuhan tidak memberi nilai, saya beri nilai isisan. Ini yang tidak perlu disebut lagi, justru ini yang mau dihapuskan. Ini sudah berganti sama dengan fasahatul kalam al-ma'lum. Maksud yang sudah diketahui nggak perlu diucapkan lagi. Jadi bukan berarti maknanya dihilang. Hanya ucapannya aja yang tidak perlu dianu. Untuk apa? Untuk mempertajam. Untuk apa? Liyahdi man yasha'u waliyudillu man yasha'u. Sudah merangkai nggak dengan makna? Dan ini dan tahapan nasi terhadap yang demikian sama dengan penjelasan dari wadahakan batilah innal batilah kana lakukan. Bersusun nggak ya? Di sini perlu dipahami apa yang kita kemukakan pada surat Kahfi. Ini apa? Ini tulijul laila fin nahari wa tukhrijun nahara fil lail. Masalah sudah tertelungkup balik lagi. Kemudian ditelungkup lagi balik lagi. Sekaligus. Nah apa? Takkid untuk sekaligus ini apa bahasa Indonesia? Boleh kita terjemahkan saja? Atau sungguh-sungguh? Nggak bisa tidak menunjukkan kepada sekaligus dong. Oleh karena ini sudah dipisah antara ja'al haqqu wa tahkal batil. Dalam satu momen berjalan sekaligus, tapi kemudian diuraikan dalam kalimat yang lain dua masalah dalam satu kalimat merangkai dipisahkan masing-masing. Ayat ini untuk menjelaskan tahkal batil illa rahmatan minna. Jalan. Memang ada yang tidak bisa kita terima, tapi jangan diucapkan sekarang. Mereka tidak menganggap satu ayat itu satu kalimat tegak sendiri, itu mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengakui sama dengan satu ayat kalimat sempurna. Sebagai contoh yang tidak,
Maka saya sangat memerlukan ini kalau Quran cetakan luar negeri, ini tanda diberi semua. Kadang-kadang pada ayat diberi lagi tanda ini. Untuk apa? Misalnya pas. Untuk apa pada ayat diberikan pada titik? Kemudian bisa kita meraba, mereka menganggap per ayat bukan kalimat sempurna. Kalau nggak ditambahkan lagi dengan yang lain, tidak sempurna. Padahal menurut prinsip ayat, apa dia tunggal satu kalimat, apa dia kalimat campuran, apa dia kalimat merangkai, itu sudah sempurna. Nggak perlu. Untuk kesempurnaan ini diganding dengan ayat lain. Puas sempurna kalimat. Cuma untuk apa ayat lain? Ayat lain punya penjelasan. Sambung menyambung. Ganjil tidak dalam satu ayat dimulai dengan ilah. Di sini anggapan mereka ini sama dengan ayat itu tidak selalu sempurna. Mereka beri dengan tanda ilah. Mereka tidak mengerti bahasa hakiki. Bahasa hakiki adalah fasahatul kalam al-makhdu. Tidak perlu lagi diulangkan la nazhabanna. Di sini nazhabanna ini adalah muta'arifah. Satu perkataan mempunyai arti yang bertolak belakang. Bertolak belakang orang yang tidak mengerti sudut-sudut pembicaraannya. Kalau dilihat dari sudut-sudut pembicaraan bertolak belakang. Dahaba, Sarah. Ya, Sarah kalau dilihat jalan saja. Tapi kalau dilihat dari sudut dia berangkat ke jalan ini, apa berjalan saja? Berjalan saja? Bukan. Sudah menghilangkan diri di situ. Pergi kemana? Sehingga Sarah sama nggak dengan Azala? Sama. Tapi kalau tahu sudut-sudutnya. Sama dengan tarakah khalfahu. Dilihat sepintas lalu muta'aridah, tapi dilihat dari sudut masing-masing percakapan, tidak mutasawiyah. Sama. Inilah muta'aridah ini yang saya minta perhatian, saudara. Di sini al-ma'lum lanat habana, dengan kata-kata itu semata-mata ala arisna ya. Itu sudah menunjukkan, itu ada sambungannya lagi, itu kemarin. Sehingga kita terjemahkan. Di sini bukan in lisardiyah, tapi in linnafiyah. Sehingga sungguh tidak kami kehendaki. Keterangan tujuan, bila diawfaina, diletakkan sebagai keterangan tujuan daripada kalimat pertama ini. Sehingga untuk bahasa Indonesia, koma, billadzi auhayna ilaika, dengan yang telah kami wahyukan menjadi Al-Quran menurut sunnah Rasul Anda ini Muhammad, semata-mata untuk menghapuskan yang demikian. Kata-kata semata-mata ini ada sambungan nggak? Ada nggak? Tidak semata-mata, kan ada buntutnya dong. Sehingga tidak semata-mata ditaksis untuk khusus dahakan hujaan ya al-haq. Kecuali itu, dikembalikan ya, kecuali itu yang di atas untuk menghapuskan semata-mata. Tidak menghapuskan semata-mata terhadap adukan-adukan duluman ataupun duluman senasihatin, kecuali itu. Nah, di sini masuk. La nadhabanna billadzi auhayna ilaika rahmata rabbika. Innahu kana fadlan kabira. Kecuali itu sungguh kami untuk menjalankan wahyu yang telah kami turunkan menjadi Al-Quran menurut sunnah Rasul Anda, menjadi satu kehidupan saling kasih sayang menurut pembimbing Allah. Innahu kana fadlan kabira. Coba ini gagasan bagaimana harus ditata dalam bahasa. Ini problem saya. Di sini nanti penyakit dan tanggupnya, kalau sudah terlalu sulit untuk mengambil arti, maka orang yang tidak persiapkan untuk studi patah di tengah jalan.
mengambil arti terbentur ini pada teori kalimat. Bukan pada teori kalimat terbentur pada kata penyambung. Yang alternatifnya sangat tergantung kepada apa? Hal ini yang harus kita persiapkan kepada mereka sehingga tidak buang-buang energi lagi kepada mereka dikala studi Al-Quran ini sudah siap. Nah, arti saya mereka ambil. Itu usaha kita ini adalah untuk mempersiapkan mereka, mempermudahkan mereka siap ratil untuk menilai mengerti Quran pastilah. Dan hanya itu yang ditugaskan oleh Allah kepada kita orang Thailand. Bukan untuk menjebol kehidupan di dunia. Bukan untuk naik supaya kita lebih tinggi di sana. Tahu saya. Hanya untuk mempersiapkan bahwa mereka nanti mau, silakan aja kerja sama dengan Allah. Kalau mau merubah diri, nggak bisa juga. Sebab ini adalah masalah rakyat. Kalau mau merubah diri, siap dulu, pahami gagasannya semua. Artinya, setelah tahu ini gagasan semua, bawa, tingkatkan kepada salat untuk membentuk mau. Setelah ini mau ada juga, belum cukup pada Tuhan. Waktu ada ilmu untuk salat. Wa aslihi. Buktajah suri. Wa'ali biladika sultan rasul. Wakul. Ya al-haq. Wa'lakan batin. Al-batilaka. Dia selalu mengatakan itu. Ini sebagai kesulitan nanti dalam kalimat yang saya katakan kepada Rasulullah. Model ini kalimat wala insina sama dengan yang sudah dirangkai, dipecahkan lagi. Di sana dua problem sudah dirangkai dalam satu kalimat terkait. Tapi ketika dijelaskan ini dipecahkan lagi menjadi masing-masing. Masing-masing yang di sana sebagai kalimat sempurna sendiri-sendiri dipecahkan untuk kembali lagi. Wadah akal batil dirangkum lagi dalam satu kalimat merangkai wala insina sanatahaban. Bila dibawaina ilaika. Ala tasidu lakal. Kemudian kembali masalah summa betaksir ya. Hasil daripada itu. Summa la tadi. Apa yang saya katakan tadi? La linnafi. Berapa macam lalin Nabi? Itu yang harus dimatangkan pada tingkat Nabi. Ini lah apa namanya ini? Kalau lah begini. Jangan saudara ini semata-mata. Dah nafi. Jangan begitu dong. Masih banyak variasinya. Jadi alternatifnya itu harus dipasang nanti menurut wawasan. Persoalan di sini dulu mana atau aduk-adukan? Aduk-adukan loh. Dengan aduk-adukan ini masih ngomong Tuhannya. Itu bukan dikatakan itu la waliyan alaina. Sehingga dengan begitu mereka bukanlah yang berpembimbing atas ajaran sunnah Rasul kami. Sebenarnya, kalau tidak sebenarnya, iya. Tapi setelah dibukakan Quran ini jelas mereka bukan berpembimbing dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Yang ngomong itu tidak sebenarnya. Itu kan jawabannya. Untuk menafi tajidu atau untuk menafi waliyan alaina? Yang harus dipilih. Nanti setelah dipilih itu kalau begitu lah ini alternatifnya apa baru setelah pilih. Jangan lihat diganding dengan ilmu mereka itu adalah lanah ini. Jangan begitu cepat dong. Kenapa begitu?
pergaulan sakinah. Kalau Allah ini mengembarkan dengan bahasa yang gampang, sehingga pengerahan tenaga tidak serius, nggak akan sampai gitu. Iya, kalau bahasa itu gampang, ada nggak membutuhkan ini? Ada nggak perlu ke situ? Nggak sampai. Tapi kalau nggak, begini bukan gimana lagi ya? Mau dilihat ini patah tidak? Begini bukan. Mesti ini, gimana lagi ya? Dia mau dilihat oleh Tuhan ini patah tidak? Kalau udah patah, udah pergi. Sebab bukan saja untuk iman hanya sekedar memahami, ingat persiapan yang ini untuk sabar. Ada guna iman kalau nggak sabar? Di sini dibutuhkan suatu ketahanan ya. Dalam keadaan begitu hebat, masih mau nih, kata Tuhan, kalau begitu benar. Nggak main-main ini. Benar-benar ini baru. Kalau kan dikatakan oleh Tuhan menjaga bisa dirinya orang liar tersebut. Memangnya main-main? Apa artinya? Susah juga mau dikatakan sungguh semua gampang orang mengatakan. Tapi mesti disejawan tajam, habis-habisan. Begitu sudah lemas, sudah habis-habisan, masih belum patah, baru Tuhan perlihatkan jalan. Kenapa ini ciri khas iman? Seperti halnya sulit sekali waktu mau bertemu, mau berbuang juga pikir-pikir dulu. Habis-habisan gua dengan ini. Mau ditinggalkan tunggu dulu. Banyak korban ini. Karena sulit, mahal didapat, membuangnya bukan sembarang. Ya kalau gampang didapat itu sulit, udah nggak jadi. Ini banyak segi ya. Nah, kesulitan ini yang saya bilang. Ketika membicarakan ini, masalah saraf jangan timbul lagi. Masalah nahu jangan timbul lagi. Kalau itu timbul, ini hilang. Ketika mau memasang ini, bagaimana wawasan, bagaimana memasang bahasa, itu harus sudah taman ya. Sudah sebagai tangga pertama, tangga kedua, sudah diantar ke tangga ketiga. Tapi apa nggak ingat tangga pertama? Ingat, cuma jangan jadi masalah lagi. Yang saya katakan begitu, saudara, kalau sudah sampai di tangga sebagainya. Kalau sudah sampai ke rumah, apa saudara mau mengambil tangga masuk di kelambu itu? Ya, tangga itu jangan diperhatikan lagi. Jangan tangga itu sampai dibawa ke tempat tidur masyarakat. Bisa kita meninggalkan tangga pertama. Bisa kita meninggalkan tangga kedua. Dalam arti setelah saraf ini matang menurut masing perkataan, ketika dibawa ke dalam nahu, berubah nggak perkataan itu? Berubah nggak? Berubah. Nah ini semaju. Dan meningkat. Di sini peringatan. Sesungguhnya saraf itu tingkat pertama, dia sudah berjasa memberi satu kemudian. Sehingga siap nahu, siap dipasang dalam berbagai kemungkinan. Bukan berarti kalau saraf uang aja, ya nggak bisa dong. Mesti dari tangga pertama ke tangga kedua, terus ke tangga ketiga. Di situ maka ditentukan ada sistem pendidik. Saya ungkapkan ini bukan berarti saudara harus ini dikemukakan pada tingkat lanjutan, bukan. Ini bahan saudara-saudara dalam mengkoordinir, yaitu yang saya katakan tadi, untuk mereka mau dipersiapkan kembali untuk memecahkan yang begini, tingkat dasar dan tingkat lanjutan itu selesai. Sehingga tingkat tiga ini adalah peningkatan dan lanjutan dari pokok-pokok yang sudah dikemukakan secara satu dan lanjut. Satu segi masalah bahasa. Masih dalam surat ini. Kalau yang perlu saya kemukakan yang sulit-sulit, kalau yang enak untuk apa? Wataina musal kita bahwa jangan hudang di Bani Israel. Apa perlu saya kemukakan di sini? Enggak ada problem di sana.
Tapi ini problem paling besar. Kalau saya tulis aja, saya pecahkan kepada saudara, Garut-Garut kepala.